Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilda Indriani, NPI 14122001110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengukuran produktivitas dengan metode OMAX. Pengertiannya, produktivitas adalah kemampuan individu, sistem, atau perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Objektif matriks OMAX adalah suatu sistem pengukuran produktivitas di setiap bagian perusahaan dengan kriteria produktivitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut. Model ini diciptakan oleh Prof. James Ulrichs. Model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasikan berbagai faktor yang berpengaruh maupun yang kurang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Berikut ada tahapan-tahapan pengukuran produktivitas dan metode OMAX. Satu, yaitu menentukan tujuan pengukuran. Dua, menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Tiga, perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Empat, perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Lima, perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Enam, menentukan target. Tujuh, menentukan nilai produktivitas realistis. Delapan, menentukan nilai bobot kriteria. Sembilan, menentukan skor dari skala. 10, menentukan pencapaian kerja. 11, menentukan indeks produktivitas total. Nah, tahapan yang pertama yaitu menentukan kriteria perhitungan dan data-data. Jadi, di sini ada 4 kriteria yang diinput, yaitu kriteria satu adalah bahan baku, kriteria dua tenaga kerja, kriteria tiga mesin, dan kriteria empat adalah energi. Yang berwarna kuning ini adalah input atau kriterianya. Jadi kriteria satu yang 8236 itu bahan bakunya, yang 204 itu tenaga kerjanya, yang 187 itu mesin, dan yang 134 itu energi di bulan Januari 2022. Nah, untuk outputnya itu yang berwarna oranye yang 7100 360 kolomnya. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Nah, kegunaan rasio performance ini adalah untuk memberikan ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana kinerja aktual mendekati, mencapai, atau melampaui target kriteria. Berikut adalah rumus untuk mencari hasil performance, yaitu output bagi input. Jadi, output yang tadi, yang 7100 360 ini dibagi output bagi inputnya. Contohnya yang berwarna kuning ini. Jadi 7100 360 dibagi 802,36 hasilnya jadi 8,66. Begitupun juga di bulan-bulan berikutnya. Ditemukan hasil seperti pada tabel berikutnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Untuk rata-rata, rumusnya sesuai di atas, di mana mu sama dengan rata-rata tiap kriteria yang diukur selama 12 bulan, N adalah jumlah data per periodenya, XI adalah rasio tiap kriteria, atau nilai performance tiap kriteria. Jadi output atau bagi input. Nah, untuk standar deviasinya, sesuai gambar itu namanya, bentuknya itu standar deviasi, simbolnya standar deviasi. Untuk yang mu itu rata-rata tiap kriteria yang diukur, XI-nya sama, yaitu rasio tiap kriteria atau performance tiap kriteria. Untuk N jumlah data per periodenya. Nah, data yang tadi, yang sudah dihitung tadi, itu kita cari standar deviasi dan rata-ratanya. Setelah data performance, data yang tadi, sebentar, data yang ini, kan tadi sudah dicari rasio performance-nya. Lalu dimasukkan ke sini. Nah, ini nanti di total dari Januari yang 2022 sampai 2023, ternyata di kriteria satu atau bahan baku ini totalnya adalah 78,77. Nah, untuk mencari standar deviasinya, diketahui rata-ratanya itu 6,54 sama standar deviasinya 2,56. Total keseluruhannya dari Januari sampai Februari itu 91,49. Begitupun dengan kriteria berikutnya, yaitu di kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4. Cara menghitungnya sama.
Terus kita jadi tahu hasil akhirnya seperti tabel yang di bawahnya, yaitu ada komponen input satu, input 2, input 3, input 4 ini sama dengan kayak kriteria satu 2 3 4. Jadi diketahui untuk kriteria satu atau input satu standar deviasinya adalah 2,56, input 2 158,70, input 3 175,77, input 4 202,13. Tabel atau sel yang berwarna kuning. Untuk yang rata-rata, input satu 5,63, input 2 414,40, input 3 497,87, input 4 509,34. Yang sel berwarna orange. Nah, selanjutnya adalah perhitungan batas kontrol atas BKA dan batas kontrol bawah BKB. Ada rumus, di sini ada rumus degree of accuracy atau DA, sama confidence level SL, atau sama dengan tingkat keyakinan. Nah, K-nya itu merupakan konstanta. K1 itu sama dengan confidence level terletak pada 0, kurang dari sama dengan CL, kurang dari sama dengan 0,68. Untuk konstanta 2 itu setara dengan CL terletak pada 0,68, kurang dari CL, kurang dari sama dengan 0,95. Untuk konstanta 3 itu sama dengan CL terletak pada 0,95, kurang dari CL, kurang dari sama dengan 0,99. Nah, untuk selanjutnya ini adalah rumus untuk mencari BKA dan BKB. Untuk yang BKA, rumusnya adalah rata-rata ditambah standar deviasi. Untuk yang BKB, rata-rata dikurangi standar deviasinya. Nah, berikut adalah batas kontrol BKA dan BKB untuk setiap kriteria. Untuk standar deviasinya sudah yang seperti tadi, ditulis kembali standar deviasi dan rata-rata pada tabel sebelumnya, ditulis lagi. Untuk mencari DA dan CL-nya dengan cara ini ya. Untuk mencari DA-nya yaitu standar deviasi bagi rata-rata. Untuk mencari tingkat keyakinan atau CL-nya itu tadi satu dikurangi DA-nya tadi. Lalu diketahui tabel seperti berikut. Ada di input satu DN-nya 0,45, input 2 0,38, input 3 0,35, input 4 0,40. CL-nya input satu 0,55, input 2 0,62, input 3 0,65, input 4 0,60. Jadi diketahui CL-nya itu yang paling besar ada di 0,65. Jadi CL kurang dari 0,65. Untuk batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya sesuai dengan rumus dan didapatkan hasil sesuai tabel, yaitu input satu 8,18, input 2 57,573,10 dan seterusnya. Untuk BKB input satunya 3,07, input 2-nya 255,70 dan seterusnya. Selanjutnya adalah menentukan target. Jadi pada tabel sebelumnya didapatkan hasil seperti berikut. Nah, untuk menentukan target sasaran akhir yaitu skor 10, nilai dari skor 10 batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Yang kedua, menentukan sasaran jangka pendek, skornya 3. Nilai pada skor 3 nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Nilai pada skor 3 nilai rata-rata atau MUS setiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Yang ketiga, menentukan nilai produktivitas terendah. Skornya itu 0. Ya, batas kontrol bawah atau BKB-nya yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skornya 1-2 dan skornya 4-9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus adalah sebagai berikut, sesuai gambar. Lalu setelah ditemukan, untuk BKA-nya, input 1 8,18, input 2 573,10 seperti sebelumnya. Dan untuk BKB, input satunya 3,07, input 2 255,70,
dan seterusnya seperti tabel sebelumnya. Untuk intervalnya, interval 0 skor 0 sampai 3, itu rumusnya 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Contohnya, nah untuk yang input 1, itu diketahui didapatkan hasil 1,70, input 2-nya 105,80, dan seterusnya. Untuk interval 3 sampai 10, itu input satunya 0,73, input 2-nya 45,34, dan seterusnya. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah menentukan bobot kriteria. Menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada penentuan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting antar kriteria. Tabel skala prioritas kriteria yang digunakan menurut Agustina dan Riana 2011. Berikut adalah tabel skala prioritas kerjanya ya. Untuk kriteria 1 sama penting dibanding dengan kriteria 2. Untuk nilai 2, kriteria 1 sedikit lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 5, kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 7, kriteria 1 sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 9, kriteria 1 jauh sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 2, 4, 6, 8, kriteria 1 nilai tengah. Nah, untuk selanjutnya, ini untuk menentukan nilai bobot kriteria pada yang tahap 2, didapatkan hasil bahwa kriteria 1 dengan kriteria 1 memiliki skor 1, kriteria 2 dengan kriteria 1 hasilnya 4, kriteria 3 kriteria 1 6, kriteria 4 kriteria 1 8, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu menentukan nilai bobot kriteria tahap 3. Nah, ini nanti itu didesimalkan yang di tahap 2. Jadi kan kalau 1 itu kan angkanya cuma 1. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1,00. Yang 1/4 itu 1 dibagi 4. Untuk baris kriteria 2, 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Untuk baris kriteria 3, 1 dibagi 4 itu 0,25. Lalu untuk yang kriteria 4, 1/8 itu 0,13. Begitupun selanjutnya pada kriteria kolom kriteria 2, kolom kriteria 3, dan kolom kriteria 4. Sama juga. Lalu kita jumlahkan per kriterianya, yaitu pada kriteria 1, kolom kriteria 1 jumlahnya adalah 1,63, kolom kriteria 2 jumlahnya 15, kolom kriteria 3 jumlahnya 12, dan kolom kriteria 4 jumlahnya 9,42. Lalu untuk menentukan nilai bobot kriteria pada tahap 4, pada baris kriteria 1 didapatkan hasil 0,62. 0,62 itu dari input pada baris kriteria 1, 1,00 dibagi jumlahnya. Jumlah pada kolom kriteria 1 yaitu 1,63. Jadi 1,00 dibagi 1,63 sama dengan 0,62. Contoh selanjutnya, dari kriteria 1, kolom kriteria 2 itu ada 4, dibagi 15, hasilnya adalah 0,27. Untuk baris kriteria 1, kolom kriteria 3, 6 dibagi 12, hasilnya 0,50. Untuk baris kriteria 1, kolom kriteria 4, 8,00 dibagi 9,42, hasilnya adalah 0,85. Nah, untuk totalnya ini kita jumlahkan keseluruhan dari baris kriteria. Jadi kalau baris kriteria 1 ini dijumlahkan hasilnya 2,23. Untuk yang baris kriteria 2 ini dijumlahkan totalnya adalah 0,32. Pada baris kriteria 3 totalnya 0,53. Pada baris kriteria 4 totalnya adalah 0,92. Untuk mencari bobotnya itu contohnya yang di kriteria 1 totalnya adalah 2,23. Nah, 2,23 ini dibagi jumlah kriterianya. Jumlah kriterianya kan ada 4. Jadi dibagi 4.
Totalnya 2,23 dibagi 4 kriteria sama dengan 0,56. Lalu untuk yang kriteria 2, totalnya ada 0,32 dibagi 4 kriteria sama dengan 0,08. Begitupun pada kriteria 3 dan kriteria 4. Lalu untuk presentase bobotnya, tinggal eh, pada kolom bobot dikali 100%. Jadi 0,56 dikali 100%, 56%. 0,08 dikali 100%, 8%. 0,13 dikali 100%, 13%. Dan 0,23 dikali 100% sama dengan 23%. Jadi total keseluruhannya yang bobot itu hasilnya nanti 1. Untuk yang bobot persen itu hasilnya 100%. Lalu selanjutnya adalah menentukan skor dan skala. Skor yaitu level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas. Bobot yaitu besarnya bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang didapat dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Nilai atau value rumusnya adalah skor kali bobot. Nah, sebagai contoh perhitungan, lihat kembali tabel 2 bulan Januari sampai dengan Februari. Januari 2022 sampai dengan Februari 2023. Lalu dari tabel tabel BKA sebelumnya itu kan udah diketahui kalau BKA-nya itu pada kriteria 1 8,18, kriteria 2-nya 573,10 dan seterusnya. Untuk average-nya tadi juga sudah diketahui 5 kriteria 1 5,63, kriteria 2 414,40 dan seterusnya. PKB juga sama sudah diketahui. Intervalnya sama interval 0 sampai 3 sama interval 3 sampai 10 sudah diketahui. Nah, penjumlahan bobot yang tadi sebelumnya yang ini, nah itu kan ada 0,56, 0,08, 0,13 sama 0,23. Itu dimasukkan ke dalam sini buat patokan untuk menentukan skor dan skalanya. Sebagai contoh, ini ada tabel bulan Januari 2022 sama Februari 2022. Jadi 8,66, 349,80 itu apa sih? Yang berwarna stabilo pink ya. Itu dari tabel berikut. Jadi pada bulan Januari diketahui rasionya ada 8,66 pada kriteria 1, pada kriteria 2 ada 349,80, kriteria 3 381,60 dan kriteria 4 532,54. Ya, sama kan ya? Lalu untuk BKA-nya kita kopas dari tabel yang di atasnya itu ada 8,18, 573,10 dan seterusnya. Lalu kita cari kita mohon maaf kita kurangi dengan interval yang 3 sampai 10. Jadi BKA tadi kan 8,18 dikurangi interval 3 sampai 10-nya yang kriteria 1 itu 0,73. 8,18 dikurangi 0,73 sama dengan 7,45. 7,45 dikurangi 0,73 sama dengan 6,72. Jadi hasilnya nanti dikurangi si intervalnya 0,73. Jadi 6,72 dikurangi 0,73 hasilnya 5,99. Nah, 5,99 ini dikurangi 0,73 lagi sama dengan 5,26 dan seterusnya. Untuk yang sampingnya juga sama, yang kriteria 2, itu kan PKA-nya 573,10 dikurangi di interval yang 3 sampai 10 itu kan 45,34. Jadi, nanti 573,10 dikurangi 45,34, hasilnya adalah 527,76. Nah, 527,76 dikurangi lagi 45,34, hasilnya 482,42. Dikurangi lagi 45,34 sama dengan
437,08 dan seterusnya sama juga untuk yang kriteria 3 sama kriteria 4. Lalu itu ada average. Average-nya kita kopas dari tabel yang di atasnya itu. Lalu kita kurangi dengan interval yang 0 sampai 3. Jadi kan itu average-nya pada kriteria 1 5,63. Jadi 5,63 itu dikurangi interval 0 sampai 3-nya kriteria 1 kan 1,70. 5,63 dikurangi 1,70 sama dengan 3,93. Nah, hasilnya nanti kita kurangi lagi 1,70 sama dengan 2,23. Nah, begitu juga untuk yang kriteria 2, 3, dan 4 ya. Lalu untuk BKB-nya kita salin lagi dari yang tabel di atasnya. Lalu untuk penentuan skornya, kita lihat dari angka di sampingnya. Itu kan udah ada skor dari BKA itu ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lalu kita cari pada kriteria 1 itu kan ada yang stabile pink itu kan standarnya 8,66. Nah, terus kita cari dari BKA, average sama BKB. Di situ 8,66 ada di mana? Karena di skor 10 ada 8,18. Nah, untuk yang 8,66 di atasnya itu, jadi dia masuk, tetap masuk di skor 10. Soalnya skor 11 nggak ada ya. Jadi tetap dimasukin ke skor 10. Sebagai contoh lagi pada kriteria 2, itu kan ada standarnya 349,80. Terus kita cari yang 349,80 itu di mana? Nah, pada skor 5 itu kan ada 346,40. Selisih 3. Nah, itu kan kurang. Jadi kita bulatkan ke yang atasnya, yang 391,74. Jadi skornya 6. Nah, itu nanti ditulis di tabel skor di kriteria 2 itu 6. Lalu untuk yang kriteria 3 standarnya 381,60. Lalu kita cari dari BKA average sampai BKB, dia ada di baris kelima ya, yang 422,55. Soalnya kalau di yang baris 4, mohon maaf, skor 4, itu kurang. Jadi dia masuk ke skor yang 5. Lalu kita tuliskan di baris yang skor bahwa dia adalah pada kriteria 3 skornya adalah 5. Begitupun juga untuk kriteria 4, standarnya 532,54. Lalu setelah dicari, dia masuk ke skor yang 7. Lalu ditulis 7. Lalu untuk bobotnya kita salin lagi dari tabel yang di atas. Ada 0,56, 0,08, 0,13, 0,23. Nah, untuk mencari value-nya, itu skor dibagi bobotnya. Jadi kalau misalnya pada kriteria 1, skornya 10. Dibagi bobotnya 0,56, hasilnya adalah 5,58. Untuk yang kriteria 2, skornya 6, dibagi bobotnya 0,08, hasilnya 0,48. Untuk kriteria 3, skornya 5, dibagi 0,13 sama dengan 0,66. Untuk kriteria 4, 7 dibagi 0,23, hasilnya adalah 1,60. Nah, untuk value-nya itu ditotal secara keseluruhan pada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, itu hasilnya adalah 8,33. Untuk di bulan Februari caranya juga sama. Nah, didapatkan hasil ini kalau pada bulan Februari 2022 ini skornya itu sama rata ya, 10, 10, 10, 10 semua. Jadi total value-nya 10. Nah, ini caranya juga sama dengan total value 8,58. Untuk yang April total value-nya 7,77. Yang Mei total value-nya 6,10. Juni
total value-nya 7,35, eh, Juli total value-nya 7,31, Agustus 9,44, September 2, Oktober 8,25, November 2, Desember 6,38, Januari 2023 1, Januari Februari 2023 2. Lalu eh, untuk tahap selanjutnya adalah menentukan pencapaian kerja. Berikut adalah skor pencapaian kerja dan grafik pencapaian kerja yang didapatkan selama periode Januari 2022 sampai Februari 2023. Untuk pencapaian kerjanya pada Januari 2022 itu 8,33, Februari 10, dan seterusnya. Ini sesuai yang ini tadi ya, kita ambil total value-nya. Nah, terus dari hasilnya tadi, kita cari em, ada berapa sih yang mengalami peningkatan waktu pencapaian kerja. Jadi yang mengalami peningkatan itu yang berwarna ada warna kuning, biru, pink, merah, hijau, sama eh, orange. Jadi yang berwarna, jadi ada kan ada peningkatan selama 2 bulan berturut-turut. Untuk bulan yang pertama itu kita namakan dengan indikasi performansi periode sebelumnya. Untuk yang bulan yang mengalami peningkatan, diberikan keterangan indikasi performansi saat ini. Begitupun selanjutnya. Setiap mengalami peningkatan, dia ada keterangan untuk pencapaian kerjanya, seperti indikasi performansi periode sebelumnya dan indikasi performansi saat ini. Nah, itu eh, udah diketahui grafiknya juga pada gambarnya. Berdasarkan grafik berikut, terjadi penurunan kinerja, tetapi kemudian meningkat lagi, yaitu pada Januari 2022 ke Februari, dari Mei ke Juni, dari Juli ke Agustus, dari September ke Oktober, dari November ke Desember, dari Januari 2023 ke Februari 2023. Untuk selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah menentukan indeks produktivitas total. Jadi indikator performansi pada tabel sebelumnya itu ditulis lagi. Ini. Ini kan ada indikasi performansi periode sebelumnya dan indikasi performansi saat ini. Nah, itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, jadi pada Februari 2022, indikator performansinya itu 10. Nah, pada Januari 2022, indikator performansinya itu 8,33. Nah, untuk mencari indeks produktivitas atau IP-nya, yaitu indikator performansi saat ini 10 dikurangi indikator performansi sebelumnya 8,33 dibagi indikator performansi sebelumnya juga sama dengan 8,33 sama dengan 0,20. Jadi diketahui pada indeks produktivitas di bulan Februari yaitu 0,20. Untuk bulan Juni dan bulan Mei itu didapatkan IP pada bulan Juni 0,20. Nah, untuk indeks produktivitas Agustus 0,29, indeks produktivitas Oktober 3,13, indeks produktivitas Desember 2,19, dan indeks produktivitas Februari 2023 yaitu 1. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.